Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujtaba wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, berbagai kemudahan yang kita rasakan hingga saat ini dalam hidup kita. Dan di antara kenikmatan yang terbesar adalah Allah karuniakan kita kesempatan untuk belajar, terlebih kesempatan untuk belajar agama. Dan di antara ilmu alat untuk mempelajari dan memudahkan kita mempelajari agama Islam adalah mempelajari tentang nahwu dan shorof. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita masuk di pembahasan yang ketiga. Kita masuk di hari yang ketiga, yaitu pembahasan anwa'ul bina, jenis-jenis mabni atau jenis-jenis bina. Karena dalam kesempatan sebelumnya kita telah membahas macam-macamnya, yaitu pembagian mu'rab dan mabni. Ya, pembagian mu'rab dan mabni. Dan kita akan bahas terlebih dahulu apa itu jenis-jenis atau macam-macam mabni. Hayya nabda'ud darsa. Mari kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Kita mulai seperti biasa dari contoh. Kita bahas terlebih dahulu. Contoh yang pertama, kam jawadan fil maidan. Berapa banyak kuda yang ada di lapangan itu? Kam berapa? Jawadan kuda. Fil maidan di lapangan itu. Berapa banyak kuda di lapangan itu. Contoh nomor 2. Bikam ishtaraita sa'ataka. Berapa harga jam tanganmu? Bikam dengan berapa atau berapa. Ishtaraita kamu membeli. Sa'ataka jam tanganmu. Jadi kalau kita artikan lebih enaknya bikam ishtaraita sa'ataka, berapa harga jam tanganmu. Contoh nomor 3, kam ta'idu wala tafi, berapa kali kamu berjanji tetapi tidak kamu tepati. Kam ta'idu wala tafi, berapa kali kamu berjanji tetapi tidak mau atau tidak kamu tepati. Kam berapa, ta'idu kamu berjanji, wala dan tidak, tafi kamu tepati. Kita perhatikan terlebih dahulu contoh nomor 1, 2, dan 3 pada lafaz kam. Ya, kam yang pertama harokat akhirnya apa? Sukun. Kam, mimnya sukun. Kemudian bikam, ya, harokat terakhirnya juga sukun. Tapi gara-gara sukun ketemu sukun maka harus dilafatkan menjadi bikamishtaroida. Ya, asalnya dia bikam. Ya, mimnya itu sukun. Kemudian kam berikutnya juga tetap kam. Yaitu mimnya harokatnya adalah sukun. Ya, mimnya berharokat sukun. Sehingga tidak ada perubahan harokat akhir pada lafaz kam. Yang nomor 1 kam, nomor 2 kam, nomor 3 juga kam. Kemudian kita lanjutkan contoh yang keempat. I'tadalal jawu, udara itu menjadi sejuk. I'tadala itu sejuk atau stabil. Stabil itu maksudnya tidak panas, tidak dingin. Ya, al jawu udara, ya, atau hawanya. Udara itu menjadi sejuk. Contoh yang kelima, hal i'tadalal jawu, atau cara membacanya lebih tepatnya hal i'tadalal jawu, apakah udaranya sejuk? Ya, hal apakah, i'tadala sejuk, ya. Sejuk itu maksudnya tadi seperti yang kita sampaikan tidak panas, tidak dingin, ya, stabil. Al jawu udara. Kemudian contoh yang keenam, al jawu qad i'tadala. Udara itu telah menjadi sejuk. Al jawu udara, qad telah atau sungguh
i'tadala sejuk atau stabil. Pada contoh nomor 4, kemudian 5 dan 6 diperhatikan pada lafadz i'tadala. Ya, i'tadala, i'tadala. Tidak mengalami perubahan pada harokat terakhirnya walaupun posisi dia berubah-ubah. Nomor 4 tetap i'tadala bukan i'tadalu. Nomor 5 tetap i'tadala bukan i'tadali. Nomor 6 tetap i'tadala bukan i'tadal. Ini tidak mengalami perubahan. Kemudian contoh berikutnya, contoh nomor 7. Kif haitsu anta. Berhentilah di posisimu atau di tempatmu. Kif berhentilah. Haitsu di tempat. Anta kamu. Jadi artinya berhentilah di posisimu atau di tempatmu. Kemudian contoh ke-8, sir ila haitsu syi'ta. Sir ila haitsu syi'ta. Berjalanlah atau pergilah sesukamu. Ya, pergilah sesukamu. Sir, pergilah atau jalanlah. Ila ke haitsu syi'ta, kemanapun kamu kehendaki. Kemudian contoh yang ke-9, tuqimu haitsu yatibul hawa'u. Engkau tinggal di tempat yang udaranya baik. Ya, tuqimu engkau tinggal atau domisili maksudnya. Haitsu di tempat, yatibu baik, al hawa'u udara. Jadi artinya engkau tinggal di tempat yang udaranya baik. Nomor 10. Kana amsi syadidal harri. Kemarin sangat panas. Kana amsi, kana itu biasanya tidak diartikan. Ya, kana seringnya tidak diartikan. Kana amsi kemarin, syadidal harri, sangat panas. Syadid sangat, al-har panas. Nomor 11, zurtul ahrama amsi. Aku mengunjungi piramida kemarin. Zurtu, aku mengunjungi, aku menziarahi, al-ahram piramida, amsi kemarin. Contoh yang ke-12, dhahabtu amsi ilal qal'ati. Aku pergi ke benteng kemarin. Dhahabtu aku pergi, amsi kemarin, ila ke al-qal'ati benteng. Kita perhatikan dulu contoh nomor 7, 8 dan 9. Itu pada lafadz haitsu. Ya, haitsu nomor 8 haitsu juga, nomor 9 juga haitsu. Pada ketiga contoh ini semuanya haitsu, tidak ada perubahan menjadi haitsa, tidak ada perubahan menjadi haitsi atau haits. Tidak ada perubahannya. Ya, kemudian juga sama contoh nomor 10, 11 dan 12 pada lafadz amsi. Yang kita perhatikan, yang kita highlight itu pada lafadz amsi. Amsi nomor 10, nomor 11 juga amsi bacanya. Nomor 12 amsi juga. Sekalipun dia berubah-ubah letaknya di kalimat tersebut. Ya. Amsi yang pertama nggak bisa kita baca amsu, nggak bisa kita baca amsa. Ya, tapi amsi. Ya, kita bahas apa maksud dari contoh-contoh yang kita paparkan pada kesempatan kali ini. Mari kita bahas. Pembahasan. Kita telah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu bahwa mabni adalah kata yang akhirnya atau harokat akhirnya tetap pada satu keadaan. Yaitu nggak berubah-ubah. Ya, satu keadaan terus di seluruh susunan kalimat. Ya, walaupun dia berubah-ubah posisinya di kalimat, tapi tetap dalam satu keadaan. Dan pada pelajaran kali ini kita ingin mengetahui keadaan-keadaan akhir kata yang mabni tersebut. Maksudnya kita akan pelajari ini. Keadaan-keadaannya bagaimana, macam-macamnya bagaimana, jenis-jenisnya bagaimana, kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Kita perhatikan contoh.
Kata amsi kata kam, ya. Kam itu berarti contoh nomor 1, 2 dan 3. Kemudian kata i'tadala, artinya kam tadi berapa? Kata i'tadala contoh nomor 4, 5 dan 6. Coba kita pastikan dulu. Ya, kam nomor 1, 2 dan 3. Nomor 4, 5 dan 6 i'tadala, 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 i'tadala. Artinya stabil. Ya, artinya stabil. Kita lanjut. Kemudian kata haitsu. Haitsu berarti contoh nomor ke-7, 8 dan 9. Kemudian amsi contoh nomor 10, 11 dan 12. Pada contoh sebelumnya, yaitu pada contoh yang tadi kita bahas dan artinya, semua kata tersebut itu adalah mabni. Kenapa alasannya? Alasannya karena akhir kata-kata tersebut tetap dalam satu keadaan. Maksudnya apa? Yaitu nggak berubah-ubah harokatnya. Kam terus. Walaupun posisi di kalimat dia berubah-ubah, tapi harokatnya atau harokat akhirnya tidak ikut berubah. Nggak pernah ada ya kisahnya kam menjadi kamu atau kama. Ya. Demikian juga i'tadala, i'tadala terus. Bukan i'tadalu, bukan i'tadali. Kemudian haitsu juga sama, amsi juga demikian. Yaitu tidak berubah sekalipun susunan kalimatnya itu berubah. Kita bahas satu-satu. Akhir kata kam adalah tetap dengan sukun. Ya, akhir kata kam sukun. Oleh karena itu, kam dikatakan mabni di atas sukun. Jadi istilah bahasa Arabnya mabniyun ala sukuni. Ini macam yang pertama dari mabni. Yaitu apa? Mabniyun ala sukuni. Mabniyun ala sukuni. Kenapa mabniyun ala sukun? Karena harokat akhir kam itu apa? Sukun. Mimnya sukun. Akhir kata i'tadala, yang kedua, adalah tetap dengan fathah. Oleh karena itu, i'tadala dikatakan apa? Mabni di atas fathah. Istilah bahasa Arabnya mabniyun alal fathi. Ya, mabniyun alal fathi. Kenapa? Karena huruf terakhirnya. Apa huruf terakhirnya? Lam. Huruf lamnya itu harokatnya apa? Fathah. Sehingga namanya mabniyun alal fathi. Yang ketiga, akhir kata itu adalah dengan dhammah. Oleh karena itu, haitsu dikatakan apa? Mabni di atas dhammah. Istilah bahasa Arabnya mabniyun 'ala dhammi. Mabniyun 'ala dhammi. Karena haitsu dhammah terus. Ya, tidak berubah-ubah. Akhir kata amsi adalah dengan kasroh. Oleh karena itu, amsi dikatakan mabni di atas kasroh. Yaitu istilah Arabnya mabniyun alal kasri. Apa? Mabniyun alal kasri. Yaitu amsi terus. Ya, bukan amsu, bukan amsa. Tapi amsi. Kasroh. Sehingga mabniyun alal kasri. Dan jika kita teliti pada akhir kata-kata mabni tersebut, ya, coba kita teliti pada akhir kata mabni tersebut, tidak kita dapati keadaan lain kecuali 4 keadaan tersebut. Sehingga jenis-jenis mabni cuma ada 4. Ya, anwa'ul bina atau macam-macam mabni atau macam-macam bina itu ada 4. Yaitu apa? Yang pertama mabniyun ala sukun, mabni di atas sukun. Yang kedua mabniyun alal fathah, ya, mabni di atas fathah, ya, fathah terus. Ini sukun terus walaupun dia berubah-ubah posisinya di kalimat. Kemudian mabniyun ala dhammah, ya, tetap dhammah terus. Mabniyun alal kasroh, sehingga ini merupakan 4 keadaan atau 4 macam dari mabni.
Kemudian ini penting ya. Gimana cara kita tahu membedakan? Dan di sana tidak ada ketentuan khusus ini ya. Jadi lebih banyak belajarnya. Istilahnya kita simai, kita banyak belajar, kita banyak mendengar. Tidak ada ketentuan khusus untuk mengetahui tentang keadaan akhir kata-kata yang mabni tersebut. Hanya saja referensi untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan menukil dari kitab-kitab bahasa yang terpercaya. Jadi harus cari kamus. Oh, ini harokatnya, harokat akhirnya ini haitsu. Dia bacanya apa? Oh, haitsu. Ya, sehingga nggak ada apa? Nggak ada kaidah khusus atau nggak ada ketentuan khusus untuk bisa mengetahuinya. Jadi kita lebih banyak menghafal, lebih banyak apa? Belajar terkait dengan hal tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pada pembahasan kali ini macam-macam bina atau macam-macam mabni itu ada 4. Ya, macam-macam mabni ada 4, yaitu mabni ala sukun, mabni alal fathi, mabni ala dhammi, dan mabni alal kasri. Kaidahnya, ya, kaidahnya. Kita baca kaidah yang ke-29. Al-ahwalul lati tulazimu awakhiral kalimatil mabniyati arba'un. Wahiyas sukunu wal fathu wad dhammu wal kasru. Wa tusamma anwa'al bina. Kaidah yang ke-30. Al-kalimatul lati yulazimu awakhiraha as-sukunu awil fathu awil dhammu awil kasru yuqalu innaha mabniyatun ala sukuni awil fathi awil dhammi awil kasri. Artinya keadaan-keadaan yang menetapi akhir kata-kata mabni ada 4. Jadi jenis-jenisnya ada 4, yaitu apa? Sukun, fathah, dhammah, dan kasrah. Dan hal tersebut dinamakan macam-macam mabni atau macam-macam bina. Kaidah ke-30. Kata-kata yang akhirnya tetap dengan sukun, maksudnya tetap itu dalam satu keadaan terus, ya, nggak pernah berubah-ubah. Tetap dengan sukun atau fathah atau dhammah atau kasrah, itu dinamakan apa? Mabni di atas sukun, atau mabni di atas fathah, atau mabni di atas dhammah, atau mabni di atas kasrah. Istilah bahasa Arabnya apa tadi? Mabniyun 'alas sukuni, mabniyun 'alal fathi, mabniyun 'alad dhammati, mabniyun 'alal kasrah. Ringkasannya sekarang. Anwa'ul bina. Ya, macam-macam mabni tadi. Yang pertama apa? Mabniyun 'alas sukuni. Sukun berarti harokat akhirnya, contohnya apa tadi? Kam. Kemudian mabniyun 'alal fathi. Ya, contohnya i'tadala. Kemudian mabniyun 'alad dhammi. Contohnya apa tadi? Haitsu. Kemudian mabniyun 'alal kasri. Contohnya amsi, kemarin. Ya, ini materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu macam-macam bina. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Setelahnya kita lanjutkan mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Mudah-mudahan dengan kita mengerjakan dan mengidentifikasi soal-soal dan latihan-latihan yang terdapat di buku semakin mempertajam pemahaman kita terhadap bab atau materi kita kali ini. Demikian kita akhiri. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.